Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safira Eka Ardita, NIM 1860402222130 kelas ES1C. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum yang terhormat Ibu Fitriandayani, MPD. Langsung saja pada soal pertama, menurut pendapatmu apa perbedaan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu mengenai sesuatu? Berikan contoh dari penjelasanmu tersebut. Baik. Perbedaan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu terkait sesuatu itu sangat jelas dan terlihat juga dari bagaimana dia merespons sebuah topik yang ada. Orang yang tahu itu dia bisa menggunakan sepenuhnya fungsi panca indera, dia sadar dan paham akan suatu pengetahuan yang dihasilkan sehingga cenderung dalam menyikapi sebuah sesuatu itu selalu dengan landasan dan memikirkan ke depannya. Sedangkan orang yang tidak tahu itu dia bisa dikatakan tidak sadar dengan sesuatu sehingga cenderung akan diam. Jika bertindak, mereka tidak memikirkan ke depannya dan sering mengabaikan suatu landasan yang digunakan atau biasanya ceroboh. Mereka juga dapat dikatakan tidak tahu fungsi panca indera yang sebenarnya, atau bahkan panca indera yang mereka miliki tidak bisa berfungsi sepenuhnya dan tidak bisa dimanfaatkan seperti jika di ulangan atau ujian di sekolah. Maka orang yang tahu itu bisa berpikir keras dan tetap menjawab dengan tepat dan bisa memanfaatkan kondisi dengan tenang. Sedangkan orang yang tidak tahu, mereka akan mengharapkan segala cara untuk menghadapi pertanyaan atau permasalahan tersebut. Misal, mereka akan menyontek menjawab dengan mengabaikan pertanyaan atau menjawab tanpa landasan, jadi asal-asalan. Contohnya lagi, orang yang tidak tahu itu orang yang pingsan karena dia tidak sadar dengan kondisi sekitarnya. Langsung saja ke soal kedua, jelaskan fungsi subjek-objek filsafat ilmu dalam pendidikan dan kebutuhan hidup manusia. Sebelumnya, perlu digarisbawahi bahwa filsafat ilmu tentunya sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan kehidupan manusia. Dalam pendidikan, filsafat ilmu berfungsi sebagai cara untuk perkembangan pendidikan. Dan dalam kehidupan manusia, filsafat ilmu digunakan sebagai metode untuk berpikir, untuk memecahkan masalah dengan sudut pandang yang sangat luas. Untuk itu, fungsi subjek filsafat ilmu dalam pendidikan dan kebutuhan hidup manusia. Subjek filsafat itu berarti seseorang yang mau berpikir sedalam-dalamnya. Fungsi subjek filsafat ilmu dalam pendidikan itu seperti halnya mahasiswa sebagai subjek, mereka harus mampu untuk berpikir mengenai bagaimana mengatasi permasalahan pendidikan, seperti jika ada anak-anak yang tidak mau sekolah, maka mahasiswalah harus memiliki kontribusi dengan mereka belajar giat terlebih dahulu sehingga mampu mencari pokok-pokok permasalahan hingga pada solusinya untuk membantu anak tersebut bisa kembali sekolah. Dan sebagai para pendidik harus berpikir bagaimana proses belajar yang baik. Dan dalam kehidupan manusia, masyarakat sebagai pelaku, maka mereka harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Mereka mencari keterangan-keterangan yang kurang sesuai dengan pokok-pokok pembahasan dalam kehidupan. Sedangkan objek sendiri dalam filsafat itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu objek material fisik dan metafisik, dan objek formal. Di sini, objek itu sebagai elemen yang dapat dipandang sebagai objek sebagai pendukung gitu. Dan objek filsafat ini memiliki fungsi dalam pendidikan seperti buku-buku sebagai penunjang ilmu. Ini membantu para pendidik atau para pencari ilmu dalam mengevaluasi proses belajar dan perkembangan pendidikan. Sedangkan dalam kehidupan, seperti halnya kerja bakti, bermusyawarah yang termasuk objek material formal itu, dan alat-alat itu menjadi sarana untuk memudahkan berkomunikasi dalam menyelesaikan permasalahan secara mendalam atau bahkan minimalisir sebuah konflik yang ada. Langsung ke pertanyaan ketiga, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang dianalisis menggunakan metode ilmiah itu adalah pengetahuan ilmiah. Untuk itu, upaya manusia itu harus melalui tahapan metode ilmiah yang dimulai dari pertama, perumusan masalah. Masalah dalam metode ilmiah ini suatu yang janggal yang terjadi di lingkungan sekitar dan memunculkan rasa ingin tahu untuk dilakukan penelitian. Seperti halnya, jika melihat padi yang tumbuh, kenapa yang satu kecil dan yang satu besar, maka itu perlu analisis berlanjut dan muncul pertanyaan yang jelas pula terkait bagaimana dan mengapa dan lain-lainnya. Yang kedua, melakukan observasi dan pengumpulan data dan ini muncul faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, pengamatan data dan klasifikasi data. Yang keempat, perumusan pengetahuan. Ini termasuk ciri sistematis. Pengetahuan itu berdasarkan teori. Dan yang kelima, tahap ramalan atau muncullah hipotesis. Ini termasuk ciri objektif. Dan yang keenam, pengujian hipotesis. Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan hasil eksperimen dari pengujian hipotesis tersebut. Dan jika pengujian tersebut benar,
maka dapat disimpulkan pengetahuan itu yang didasarkan juga tepat dan benar. Yang keempat, filsafat adalah sikap, metode, seperangkat teori, dan sistem berpikir. Jelaskan maksud dari ungkapan di atas dengan menggunakan bahasamu sendiri. Baik, filsafat adalah sikap, metode, seperangkat teori, dan sistem berpikir ini tentunya sangat berikatan sebagai upaya untuk menganalisis permasalahan yang sedalam-dalamnya. Yang pertama, filsafat bisa dikatakan sebagai sikap, sebagaimana dengan adanya filsafat memunculkan sikap bertanya dan sikap kritis menghadapi pertanyaan. Sikap bertanya dalam menghadapi ilmu filsafat akan tidak ada habisnya, sehingga jika menghadapi permasalahan akan terus digali dengan suatu sikap meneliti seperti terkait bagaimana bentuk bumi itu. Dengan ini muncullah sikap ilmiah yang harus dikedepankan berdasarkan teori-teori sehingga bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya, filsafat sebagai metode itu dimaksudkan bahwa filsafat itu sebagai suatu cara untuk menggali permasalahan hingga memperoleh suatu kebenaran yang akurat, logis, dan kuat. Sedangkan filsafat sebagai seperangkat teori itu memiliki arti bahwa filsafat berarti untuk memecahkan masalah hingga ke akar-akarnya, kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan filsafat yang tepat, yang dimana mengandung teori-teori tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Dan yang terakhir, filsafat adalah sistem berpikir. Sistem berpikir kita harus berpikir sesuai dengan logika dan dapat berpikir secara mendalam, baik secara hakikat permasalahan tersebut atau berpikir secara global dan mampu dalam berpikirnya tersebut bisa tepat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan atas ketepatan dan kebenarannya. Sehingga dalam sistem berpikir dalam filsafat ini harus sistematis. Unsur-unsur yang digunakan dalam berpikir tentunya tidak bertentangan dengan yang lain. Berpikir dengan pandangan yang luas dan berpikir secara mengarah pada realistis kehidupan. Langsung ke soal selanjutnya, soal terakhir. Menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dapat dikembangkan secara bebas atau ilmu dikembangkan terkait dengan nilai? Kemukakan argumen Anda. Baik, terkait pertanyaan ini, menurut saya ilmu sebaiknya dikembangkan dengan berdasarkan suatu teori yang tepat untuk bisa menghadapi persoalan baik dari kehidupan maupun lainnya ataupun bisa meminimalisirnya. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan itu juga harus berlandaskan 3 hal, yaitu apa, ontologi, bagaimana epistemologi, serta untuk apa aksiologi. Dan ilmu tersebut sebaiknya dikembangkan secara bebas nilai atau bebas agar bisa berkembang secara luas dan tidak dipengaruhi ilmu lain serta bukan hanya terkait dengan nilai saja. Dan ilmu pengetahuan yang berdasarkan nilai, maka ilmu tersebut tidak dapat berkembang secara luas dengan sendirinya. Ilmu pengetahuan akan selalu terikat dengan aturan pada nilai dan selalu ada nilai politik, ekonomi, sosial, agama, dan lain sebagainya bisa mendoktrin ilmu pengetahuan tersebut menjadi ilmu yang bisa menyebabkan suatu penyimpangan. Dan jika ilmu pengetahuan terikat dengan nilai, maka akan terjadi keterbatasan. Tujuan dari ilmu pengetahuan yang bebas nilai ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan secara luas dan menjadi landasan yang tepat untuk semua seorang dalam kondisi apapun. Walaupun bebas nilai, ilmu pengetahuan tetap menjunjung suatu kebenaran yang membawa kesejahteraan, dan bebas ini juga tidak keluar dari batas mengenai kehidupan. Dan ilmu pengetahuan bebas nilai ini bukan berarti ilmu pengetahuan yang membawa kesesatan, bukan. Yang dimaksud bebas nilai ini, ilmu pengetahuan tidak terikat dengan nilai-nilai yang menyebabkan ilmu itu hanya bisa mengerucut satu titik saja. Ilmu pengetahuan bisa bebas nilai ini tentunya memiliki landasan seperti ilmu ini berdasarkan suatu keakuratan realita. Contohnya, dengan adanya ilmu pengetahuan bebas nilai, seseorang mudah untuk melakukan perkembangan teknologi yang sesuai dengan zaman dan kecanggihan ini. Terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.